Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Imam Syah. Pada video kali ini saya mau membahas dan menganalisa laporan keuangan kuartal 3 tahun 2022 PT Bukalapak.com Tbk dengan kode emiten yaitu BUKA. Apakah kinerjanya sudah bagus atau masih kurang bagus untuk saham BUKA? Kita tonton videonya dengan seksama ya. Baik teman-teman, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang laporan keuangan kuartal 3 tahun 2022 PT Bukalapak.com Tbk, kita singgung sedikit terkait dengan harga sahamnya. Di sini kita lihat secara year to date, di mana harga saham Buka yaitu dari awal tahun hingga saat ini, khususnya pada pembuatan video ini, sudah turun lumayan signifikan, di mana di awal tahun yaitu berada di kisaran 400-an dan turun pada saat ini yaitu di harga 294, turun lumayan, di mana PT Bukalapak.com ini atau saham Buka ini yaitu IPO di bulan Agustus tahun 2022 di harga 850, di mana memang lumayan tajam penurunannya untuk saham Buka. Apakah saham Buka ini masih menarik atau memang kurang menarik? Dilihat dari sisi fundamentalnya. Kita lihat untuk laporan keuangan PT Bukalapak.com Tbk, di mana saya mendapatkan laporan keuangan PT Bukalapak.com yaitu di website idx.co.id. Di sini teman-teman bisa mencari laporan keuangan atau laporan tahunan saham-saham yang diinginkan di website IDX, Indonesian Stock Exchange. Baik, kita langsung membahas analisa laporan keuangan kuartal 3 tahun 2022 PT Bukalapak.com Tbk. Laporan keuangan konsolidasian interim tanggal 30 September 2022 dan untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal tersebut. Di sini kita langsung menuju ke laporan yang pertama yaitu laporan aset. Kita lihat untuk laporan asetnya. Untuk aset lancar, di sini untuk total aset lancar ada penurunan. Ini kita lihat datanya disajikan dalam ribuan rupiah. Jadi ini yaitu 25M, 25T, ini 24T. Nah, untuk total aset tidak lancar di sini dari 766M menjadi 4,9T. Ada kenaikan yang lumayan signifikan sehingga menimbulkan untuk total asetnya secara year on year yaitu ada kenaikan. Mungkin untuk pembahasan saham Buka ini nanti sedikit lebih panjang dari saham-saham biasanya karena kita akan melihat catatan yang di sini, karena memang ini ada kenaikan yang lumayan signifikan. Supaya kita tidak penasaran, kita langsung lihat saja. Untuk di sini kenaikan signifikan yaitu ada pada investasi pada entitas asosiasi dan investasi jangka panjang. Di sini catatan 12 dan 13. Kita lihat untuk catatan 12 dan 13 supaya kita menjadi tahu ada apa sebenarnya, kenapa ada kenaikan yang lumayan signifikan. Ini untuk catatan 12. Di sini kita bisa lihat dari periode sebelumnya. Di sini tidak ada.
Untuk periode saat ini ada nilai tercatat investasi awal tahun, penambahan investasi bagian rugi entitas asosiasi neto. Ini di bawah yang kerugian, di atas yang catatan investasi, di mana ada pendapat ini penambahan investasi yaitu 779 M, di mana totalnya menjadi 763 M. Ini investasi pada entitas asosiasi. Lalu di catatan yang di sini untuk kita lihat yaitu di mana PT Buka Sejuk ini adalah entitas asosiasi. Kemungkinan Bukalapak ini menjual saham kepada PT yang bawah ini sekian persen ini sehingga mendapatkan nilai ini. Itu teman-teman, kenapa ada penambahan nilai. Untuk catatan 13 yaitu investasi jangka panjang. Di sini kita lihat ada obligasi pemerintah, ekuitas swasta, dan dana modal ventura, lalu investasi jangka panjang lainnya, di mana di sini ada kenaikan yang lumayan signifikan dari 56 M menjadi 3,6 T. Sehingga tadi untuk total aset tidak lancarnya yaitu ada kenaikan yang lumayan signifikan di sini total aset tidak lancar, sehingga total asetnya di sini secara year on year saham buka mengalami kenaikan dari 26 T menjadi 29 T. Kita langsung ke berikutnya yaitu liabilitas dan ekuitas. Di sini untuk total liabilitas, langsung ke total liabilitas. Di sini dari 3,1 T menjadi 1,7 T. Ada penurunan untuk liabilitas. Untuk total ekuitas di sini dari 23,4 T menjadi 27,2 T. Ada kenaikan yang lumayan signifikan untuk total ekuitas sehingga total liabilitas dan ekuitasnya menjadi naik. Kita langsung ke laporan pendapatan, laporan laba rugi. Di sini untuk pendapatan neto dari 1,3 T menjadi 2,5 T. Di sini kita lihat ada kenaikan yang lumayan signifikan hingga mencapai 2 kali lipat secara year on year. Kita lihat di sini catatannya 26 dan 32. Kita lihat untuk yang 26, catatan 26 untuk pendapatannya yaitu di halaman untuk catatan 26 ini. Nah, ini untuk catatan 26 pendapatan neto. Di sini pendapatan terdiri dari mitra, marketplace, dan buka pengadaan, di mana secara year on year memang ada kenaikan. Kita lihat dari mitra, marketplace, dan buka pengadaan ada kenaikan. Tetapi di sini yang unik yaitu pada 2021 pendapatan tertinggi yaitu di marketplace, tetapi pada periode saat ini pendapatan yang tertinggi yaitu pada mitra, menyumbang pendapatan tertinggi untuk saham buka, dan buka pengadaan memang yang paling rendah sumbangan pendapatannya, sehingga di sini ada kenaikan yang lumayan signifikan secara year on year total pendapatan saham buka, di mana memang kalau dilihat ada kenaikan semua dari mitra, marketplace, dan buka pengadaan. Lalu kita lanjut saja ke berikutnya, tadi untuk pembahasan laporan laba rugi. Untuk laporan laba rugi di sini untuk pendapatan memang ada kenaikan secara year on year. Lalu untuk
laba periode berjalan di sini dari mengalami kerugian yang lumayan signifikan 1T kerugiannya tahun lalu, di sini menjadi positif, sudah mulai positif, sudah mulai ada pendapatan, ada laba sebesar 3,6T. Jadi untuk labanya, sehingga untuk laba bersih per saham IPS dasar di sini ya sebesar 35 dari yang periode tahun lalu minus 11 menjadi positif 35. Itu untuk laporan laba rugi. Lalu kita langsung ke laporan arus kas. Di sini untuk laporan arus kas, yang pertama kas neto dari aktivitas operasi masih minus, tetapi minusnya tidak terlalu tinggi dibanding periode yang lalu. Lalu dari aktivitas investasi, di sini memang ada pengeluaran yang lumayan tinggi, untuk aktivitas investasi. Lalu untuk aktivitas pendanaan, di sini juga ada pengeluaran dibanding tahun lalu, sehingga penurunan atau kenaikan neto kas dan setara kas mengalami penurunan yang lumayan signifikan, yaitu sebesar 7T di laporan keuangannya. Baik, itu teman-teman untuk pembahasan laporan keuangan kuartal 3 tahun 2022 saham buka. Memang di sini secara gamblang saya tidak bisa menyimpulkan untuk saham buka ini secara fundamental sudah bagus atau belum. Tetapi di sini saya berusaha menyimpulkan secara sederhana, secara sekilas dari laporan keuangan kuartal 3-nya yang disajikan, yaitu secara year on year untuk aset tadi memang ada kenaikan, pendapatan juga ada kenaikan, dan labanya juga ada kenaikan. Tetapi untuk cash flow-nya memang masih kurang bagus. Tetapi kalau dilihat secara kuartalan, bisa dilihat di laporan keuangan periode sebelumnya, teman-teman kalau memang penasaran, itu secara kuartalan ada penurunan. Baik secara laba memang menurun, IPS menurun, asetnya juga mengalami penurunan, dan cash flow-nya juga masih kurang menarik, yaitu negatif. Jadi itu teman-teman pembahasan untuk saham buka PT Bukalapak.com Tbk laporan keuangan kuartal 3 tahun 2022. Jika ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar. Mungkin sampai di sini pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.